Apa yang udah kita pelajari? Teman-teman, kita udah belajar tentang kapan waktunya buy, sell, atau libur ya. Pakai iTrend bisa. Kemarin kita juga udah bahas 4 EMA juga. Kita juga udah bahas RSW juga. Ini lengkap banget. Kita udah kenalan dengan UFO ya. Kita tahu di mana harga akan mantul. Kita udah kenalan UFO yang valid. Itu kita tambahkan EMA 9 common time frame. Kita udah bahas entry, kita udah bahas stop loss, kita udah bahas take profit, kita udah bahas safety target, kita udah bahas money management, kita udah kenalan dengan namanya risk pribadi ya. Mungkin selama ini teman-teman pakai ketahanan lot, sekarang ketemu, oh ternyata sebaiknya nggak pakai ketahanan lot. Ya. Terus teman-teman udah belajar lagi RR, udah ada backtest, dan mindset. Nah, harusnya teman-teman sudah punya semua yang teman-teman butuhkan untuk making money di Forex ya. Jadi selama 5 hari ini saya sudah kompres 12 tahun pengalaman saya trading, belajar dari banyak guru, saya ngabisin ratusan juta rupiah, saya share ke teman-teman selama 5 hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak manfaat. Nah, kalau teman-teman merasa ada bagian-bagian yang saya kecepatan, nggak apa-apa, nanti teman-teman tonton ulang videonya. Ingat, repetition is the mother of skill ya. Jadi tugas teman-teman PR, nonton ulang videonya. Oke, habis itu teman-teman latihan yang banyak. Latihan yang banyak. Oke. Ingat, repetition is the mother of all skill ya. Repetition, pengulangan adalah ibu dari semua skill. Nah, yang kita nggak mau terjadi, teman-teman, sama teman-teman semua, saya akan pakai slide-nya Jose aja. Namanya The Unfortunate. Nah, ini saya akan bahas ini ya. Jadi, teman-teman, eh, trading is indeed an emotional game ya. Trading itu adalah emotional game that triggers many human emotion that could be powerful but little at the same time. Jadi trading itu adalah emotional game di mana ini akan sangat mudah men-trigger emosi kita sebagai manusia, di mana emosi kita itu sangat powerful tetapi juga mematikan pada saat yang sama. Oke. Human emotion are often a key cause of problem in trading. Jadi emosi kita sebagai manusia seringkali adalah problem dari tradingnya kita. Banyak trader mereka jatuh ke dalam dua trap ini. Ini tadi banyak yang teman-teman yang tadi mungkin bisa ada di antara teman-teman berpikir begitu. Saya nggak pengen udah dikasih semua ilmunya, mindsetnya salah tapi sesatkan gitu. Nah, jadi 5 harinya jadi sia-sia. Jadi saya pengen tutup dengan ini. Jadi banyak orang itu jatuh di antara dua kategori ini, Mas Fadli. Kategori pertama adalah banyak orang yang not realizing the impact of human emotions happen at subconscious level and feel that they are in control when the opposite is true. Jadi mereka tidak menyadari dampak dari emosi mereka, di mana emosinya itu terjadi di level subconscious mind, di alam bawah sadar. Jadi mereka merasa mereka punya kontrol, padahal aslinya enggak. Yes. Itu yang pertama, itu kategori pertama. Banyak orang tidak tahu kalau sebenarnya mereka punya masalah emosi. Nah, teman-teman perlu belajar gimana caranya beresin emosinya. Yang kedua, ini yang terjadi sama banyak orang, ignoring the importance of mastering their own trading psychology, focusing only on trading methodology without embracing the fact that we are all human and therefore vulnerable. Nah, ini paling banyak terjadi sama teman-teman trader nih. Saya kasih merah. Banyak trader terus sekarang ngomong, udah lah mas, nggak usah ngomongin psikologi terus. Kasih aja gua rule-nya, pasti bisa profit. Hmm. Ada yang berpikir kayak gitu? Yang mungkin sudah berpikir. Dulu ini Jose berpikir gitu, karena Jose adalah engineer. Jose itu insinyur. Dia bilang, udah lah, nggak usah psikologi-psikologian, katanya. Kasih aja gua step by step-nya, pasti profit. Faktanya enggak. Hmm. Karena trading itu 90% psikologi. Nonton aja. Aku baca buku judulnya The Market Wizard ya. Penulisnya namanya siapa ya? The Market Wizard itu penulisnya. Kindle. The Market Wizard itu Jack Schwager penulisnya ya. Itu salah satu buku trading salah satu yang paling bagus. Jack Schwager itu dia wawancara beberapa orang, salah satunya adalah salah satu trader paling legenda di dunia, Mas. Namanya adalah Michael Marcus, Mas. Interview with top traders nih. Ya, dia interview banyak orang, salah satunya adalah Michael Marcus. Nah, Michael Marcus ini salah satu orang yang sangat melegenda, Mas. Karena Michael Marcus ini, dia merubah 30.000 dolar menjadi 80 juta dolar.
Michael Marcus merubah 30.000 dolar menjadi 80 juta dolar. Dan salah satu hal yang paling berdampak sama dia psikologi. Jadi Hmm. kalau Anda nggak lebih sakti dari Michael Marcus, jangan sok-sokan nggak belajar psikologi trading. Oke. Hmm. Soalnya udah lebih sakti dari Michael Marcus. Ya. Michael Marcus itu merubah 30.000 menjadi 80 juta dolar dalam 10 tahun. Bukunya ini judulnya. Aku baca di Kindle. Mana depannya? Come on. Belum mas, masih jauh. Terus. Tarik aja ini. Nah, Market Wizard ya, interview with Dr. Jack Schwager. Di sini ada siapa? Michael Marcus. Michael Marcus itu gurunya dia yang bikin dia jadi dia sekarang itu namanya Ed Seykota. Ed Seykota itu Ed bilang Seykota. everyone got what they want from the market ya. Jadi yang pertama itu fokus psikologi ya. Nah ini yang terjadi sama banyak orang teman-teman. Kita nggak pengen ini terjadi sama teman-teman semua. Unfortunate path. Ini path atau jalan yang ditempuh oleh kebanyakan trader-trader di luar sana. Jadi here's typical process when trading start get involved in the trading business without the proper mindset. Banyak orang mereka terjun ke bisnis tanpa mindset yang benar. Mereka trading, step pertama acquiring trading knowledge. Mereka belajar, ikut seminar, baca buku, ikut seminar, baca buku, gabung grup Facebook, gabung grup lain dan seterusnya. Mereka latihan, 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 excited gitu ya. Mulai profit, mulai loss, habis itu mulai serakah, emosinya masuk, mulai serakah, greed kicking in, emosi take over, habis itu melanggar rule, marah, balas dendam, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak konsisten, cara tradingnya ganti-ganti, ganti-ganti jurus, akhirnya nyerah dan gagal. Nah, kita nggak pengen teman-teman ngalami ini. So, pada akhirnya ini teman-teman, pada akhirnya ini adalah bisnis. Pada akhirnya kita runningin our trading business. Dan kita adalah orang yang melakukan executive decision about trader all time. Ya. Jadi, salah satu kabar baik dan kabar buruk di trading, kabar baiknya adalah kita nggak punya atasan. Kita adalah bos terhadap diri kita sendiri. Tapi juga kabar buruknya. Kalau teman-teman nggak disiplin, nggak ada yang ngomelin. Coba teman-teman punya laptop yang ada tangannya gitu ya. Kalau dia overload gampar, plak gitu. cut profit gampar. Iya, kalau apa geser-geser TP gampar, plak gitu. Boleh juga itu bikin tools Ya, gitu. kalau ada laptop yang begitu, nah baru. Tapi kan pada dasarnya nggak ada. Jadi pada akhirnya kita ingat siapa yang ngeklik tombolnya kita, ya. Iya. Jadi kalau teman-teman nggak memperhatikan pentingnya trading psikologi, teman-teman denial mode gitu ya, teman-teman merasa nggak penting memahami trading psikologi, atau teman-teman nunda-nunda belajar psikologi trading dan fokus hanya pada metodologi, pada teknikal, padahal teknikal tadi di segitiga kita paling kecil, ya nggak akan pernah berhasil. Teknik itu gitu-gitu aja teman-teman. Cara trading gitu-gitu aja. Cara trading gitu-gitu aja. Si Richard Dennis itu salah satu pendiri Turtle Trader itu dia nge-share semua apa rule tradingnya ke orang lain, orang emang cuman gitu doang, pasti ada yang diumpetin sama Richard Richard Dennis, padahal yang beda ya psikologinya. Oke, karena kita perlu master the market as much as we need to master ourselves. Jadi ingat kemarin kita bahas trader adalah seni menepati janji yang kita bikin terhadap diri kita sendiri. Makanya selain kita perlu master the market, kita perlu master diri sendiri. Nah, teman-teman perlu punya beberapa rutin ya, seperti atlet ya. Atlet itu tuh punya beberapa ritual sebelum masuk ke lapangan ya. Ada beberapa ritual sebelum masuk ke lapangan. Nah, kalau teman-teman trader juga teman-teman bisa belajar ritualnya. Misalnya meditasi. Meditasi ini yang menyelamatkan Jose, Mas. Jose itu dulunya nggak pernah konsisten karena dia engineer, dia nggak belajar psikologi, dia cuma yakin kalau dikasih rule-nya dia pasti profit. Akhirnya dia mulai belajar meditasi. Nah, kalau teman-teman lihat salah satu wawancaranya siapa? Salah satu hedge fund terbesar di dunia yang punya Bridgewater Associate namanya adalah Ray Dalio. Ray Dalio. Ray Dalio ditanya apa rahasianya untuk bisa sampai di titik ini, jawabannya meditasi. Nah, kalau teman-teman pengen belajar meditasi, teman-teman pengen belajar bagaimana menghilangkan mental block yang mungkin menghalangi teman-teman ketika trading, ada dua kelas yang mungkin bisa teman-teman ambil. Yang pertama ada namanya Forex First Class. Di Forex First Class itu ada bagian clearing mental block dan juga ada sesi meditasi buat trader. Terus di kelas backtesting saya punya tambahan bonus namanya Money EQ ya. Nah, ini tentang psikologi. Kalau teman-teman mau belajar ya, di sini boleh. Atau coba aja chat tim EC. Kalau udah expert boleh nggak mas saya beli ininya doang? Mungkin boleh ya. Nggak tahu aku. Coba. Nah, karena pada akhirnya teman-teman ini kalimat penutup yang kita penginkan adalah C word. C word. Orang pikir C itu konsistensi. Jawabannya bukan ya. C itu adalah confidence ya. Confidence. Proper practice build up confidence. Latihan yang benar akan membangun confidence. Oke. Tetapi hanya trader yang siap untuk investasi waktu dan effort yang akan sampai kepada tahap ini, tahap confidence. Experience tell us what to do, confidence allow us to do it.
Oke, jadi confidence. Nah, kenapa menurut saya kita perlu punya tools tadi Mas, kayak punya iZone, kita punya mentor, kita punya lingkungan yang positif supaya confidence-nya kebangun, Mas. Karena kan latihan dengan cara yang salah akan menyebabkan kita punya kebiasaan yang salah, kan gitu, Mas. Hmm. Kayak teman-teman takut TP jauh, teman-teman suka geser-geser SL, teman-teman suka overload, teman-teman kalau nggak entry tangannya gatel, itu kenapa? Karena dari dulu melatih kebiasaan yang salah. Nah, itu bahaya. Latihan yang salah itu akan membentuk kita jadi punya kebiasaan salah. Makanya di sini ada proper practice, build up confidence. Ya, harus latihan dengan cara yang benar. Nah, saya tuh punya satu video confidence yang paling saya suka, Mas. Itu yang ngomong namanya Kobe Bryant. Nah, kita tonton dulu ya. Karena aku udah ngelakuin ribuan kali sebelumnya. Jadi cuman, ya ngelakuin hal yang sama sekali lagi. Jadi nggak ada bedanya. Nah, itu very true di trading, Mas Fadli. Very true di trading. Yes. Karena pada akhirnya dalam trading itu, Mas Fadli, kita itu ya persiapan. Kenapa teman-teman kok nggak, masa tradingnya kok gampang ya? Karena saya udah ngelakuin ribuan kali, teman-teman. Saya tuh setiap malam belajar backtest 4 jam per hari selama 2 tahun lebih. Hmm. Saya udah trading 12 tahun sampai hari ini, tapi saya bener-bener terjun secara immerse kayak apa ya istilahnya all in ke trading itu dari 2017 ke 2018. 2 tahun itu teman-teman saya bener-bener belajar tiap hari, saya backtest, saya forward test. Bahkan teman-teman, saya itu apa ya? Saya tuh sangat yakin sama area saya, bahkan ketika guru saya areanya beda sama saya, kayaknya beneran saya masih. Karena saya lihat angkanya, saya lihat datanya. Ada banyak orang mentor yang dulu ngajarin saya, yang apa ya, yang saya sangat hormati beliau. Katanya kan kerja keraslah sampai apa, idolamu jadi rival kan gitu ya Mas. Hmm. Beberapa idola saya bahkan sudah nggak tak anggap rival kan gitu. Iya. Karena apa? Karena saya kerja cukup keras teman-teman. Kalau teman-teman nanya ke saya, kalau teman-teman ada yang ikut kelas FDA gitu ya, kalau ada yang ikut kelas Forex with Dwian Anggara, di kelas FDA itu saya share semuanya secara lebih mendalam, alasannya apa, logika berpikirnya gimana, landasan berpikirnya apa, saya share semuanya. Dan saya tuh bilang kalau kalau ngomongin supply and demand, kalau ngomongin UFO dan supply and demand, sangat sedikit orang di dunia ini yang saya anggap bisa gambar area lebih baik dari saya. Sangat sedikit orang yang bisa gambar area lebih baik dari saya. Sangat sedikit itu udah berusaha menahan diri, Mas. Ngomong ya, Mas. Sampai boleh ngomong gak ada kok, Mas. Kenapa? Karena saya tahu angkanya, saya ngelakuin ribuan kali. Kayak kenapa tadi Kobe bilang, kenapa kok lu sakti kalau lu nggak goyah? Karena gua tahu what I'm capable of. Aku tahu apa yang gua bisa lakuin. Dan gua tahu kondisi market yang gua nggak nyaman, gua tahu kondisi market yang gua nyaman. Saya tahu makanan saya. Saya tahu kondisi market yang saya nggak nyaman, saya tahu kondisi market yang nyaman, saya tahu kondisi market yang saya nggak bisa masuk, saya tahu kondisi market yang saya masuk, yang bisa masuk. Dan karena saya latihan sangat banyak, saya lihat datanya sangat banyak. Jadi kayak kalau teman-teman di Forest Media saya bisa dengan comfort bilang itu sampah, itu jelek, itu berani kayak gitu. Karena ya saya lihat datanya sangat banyak teman-teman. Saya tuh membukukan, saya tuh backtest data sampai 18 tahun ke belakang. Banyak ribu transaksi. Ya ribu. Banyak ribu transaksi. Saya tuh udah lihat 18 tahun, makanya saya bisa ngomong, saya nggak peduli sama news. Ya karena saya punya datanya. Nah kan nggak semua orang punya data kayak gitu. Nah kalau teman-teman pengen sampai di level confidence level itu ya, teman-teman cuma perlu tahu datanya banyak. Sampai teman-teman persetan dengan persetan Mas Angga mau buy atau sell, buat saya ini saya ambil. Persetan dengan yang lain buat saya ini area yang saya nyaman. Persetan dengan yang lain kalau ada ini saya masuk. Nah kalau teman-teman udah bisa kayak gitu, udah bisa persetan dengan yang lain ini makanan saya, persetan Master A ngomong apa, persetan ada news apa, persetan siapapun ngomong apa, ini area saya, ini data saya sudah entry ribuan kali, saya tahu it is working, ya udah teman-teman akan masuk. Nah, kalau teman-teman udah bisa begitu, teman-teman akan jadi seorang trader yang punya confidence. Dan sama kayak Kobe. Makanya orang-orang yang latihan banyak tuh sombong setengah mati, Mas. Ronaldo, Iya. Ibrahimovic gitu. Messi. Boleh sombong Kobe mereka. Bryant gitu. Iya. Karena latihannya banyak. Aku di area lain nggak ngerti. Kalau teman-teman nanya ke aku misalnya Fibonacci, aku nggak ngerti. Teman-teman nanya candlestick pattern, aku nggak jago. Elliott wave nggak ngerti sama sekali. Apalagi harmonic Harmonik, pattern nggak harmonik. paham, Iya. nggak ngerti. Tapi kalau UFO supply and demand, UFO yang baik, UFO yang berkualitas, UFO yang high probability, wah, saya jarang melihat orang yang areanya lebih bagus dari saya, menurut saya kan gitu. Tapi itu datang dari latihan kan gitu. Oke, so
Itu That's it. aja Mas. So, latihan yang banyak ya, PR-nya latihan yang banyak. Ah, Strateginya udah Oke. di-share, is working, terbukti profitable ya. Kalau teman-teman cukup dengan 5 hari ini udah cukup untuk teman-teman making money. Kalau teman-teman mau naik ke step lain ya teman-teman bisa ke FDA. Dan saya ini termasuk orang yang ini loh teman-teman. Saya tuh bukan orang yang berani ngajarin sesuatu kecuali saya udah ngelakuin ribuan kali. Ya. Saya nggak akan berani ngajar kecuali saya sudah ngelakuin ribuan kali. Makanya waktu Mas Fadli minta saya ngajar bootcamp scalping, saya nggak mau. Masa nggak ngajar scalper? Nggak mau, saya nggak scalping. Mm-mm. Loh, bukan berarti saya nggak ngerti caranya loh. Saya tuh lumayan lah kalau ngomongin scalping. Sampai lebih ngerti scalping dari mungkin kebanyakan trader, Mas. Iya, cuman kan saya nggak scalping, saya bukan praktisi, jadi makanya saya nggak mau Ya. ngajar. Oke, itu aja teman-teman. Thank you so much. Oke. Kita tutup secara Wow. resmi materinya ya. Oke Oke. ya. Mungkin pasar memutuskan tidak pakai UFO lagi. Nonton nanti di apa? Ini salah pengertian berarti. Beliau berasumsi bahwasannya UFO itu adalah cara tradingnya institusi. Enggak. Kan. UFO itu bukan cara trading institusi. Institusi trading tidak pakai UFO. Institusi trading dengan apapun yang dia melakukan. UFO itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh institusi. UFO itu supply and demand itu cara kerja dunia, teman-teman. Cara kerja dunia. Mungkin nggak market tidak pakai UFO? Nggak mungkin. Nggak mungkin. UFO itu adalah jejak. UFO kan supply and demand. UFO itu kan jejak yang ditinggalkan ketika order gede masuk ke market. Jadi bukan cara order itu masuk. Jadi bukan institusi trading pakai UFO. Ketika institusi masuk, mereka meninggalkan UFO.